Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih mungkin penutup kali ya, penutup dari RPS digital marketing tentang digital marketing. Kali ini kita akan ngebahas. Oke, sebelum itu gue pengen ngasih tahu bahwa ini penting. Jadi kalian kapan siapnya nonton, nonton dan ini masih dalam proses kebiasaan. Kebiasaan yang baru maksudnya adalah metode pembelajaran yang kita cari mana yang lebih maksimum dan optimal dalam mengajar. Jadi kalau ini menurut kalian ini cukup bagus, nanti komenin kalau enggak kenapa dan ada usul seperti apa pembelajaran yang pas buat kalian. Karena kita pun lagi mencoba-coba mana pembelajaran yang pas buat kalian. Oke, kita langsung. Sekarang mengenai digital agency. Kenapa sih perlu digital agency? Faktanya adalah 2,8 million people use internet, 74% internet user di sosial media. Jadi banyak sekali market udah pindah yang kok kita lihat udah lagi nggak lagi terlihat fisik tapi sudah pada terlihat di sosial media. 74% semua pengguna ada di sosial media. Oke. Ini sosial media yang berada sekarang, direct mail, broadcast magazine, newspaper, radio, billboard, social media. Oke, target your idea customer is easier. Umur, gender, interest, behavior, location itu targeting ideal. Jadi akan lebih mudah kalian bisa mentarget berdasarkan umur, berdasarkan gender, interest karena pendekatannya beda-beda. Umur berdasarkan umur, kalau misal kalian jual hijab buat cewek dan hijab cewek pun ada yang umurnya, ada yang kecil, nggak ada yang dewasa, ada yang orang tua, itu beda-beda. Nah, locationnya beda-beda juga. Jadi apalagi behaviornya ada yang jenisnya apa sih kerudung, ada yang bergo gitu kan. Nah, tergantung. Nah, kalian harus identifikasi itu apa targetingnya. 70% of people are more likely to buy from brands they follow on social media. Jadi berdasarkan brand yang dia follow di sosial media. Jadi kalau itu karena reputasi ya berarti. Kalau reputasi ya bagus di sosial media, dia akan beli dari sana. 70% orang lebih brands yang dia follow di sosial media. Jadi reputasi brand yang kalian bikin itu sangat mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Jadi kalau kalian pengen bikin jualan, bangun dulu brands-nya. Jadi pada saat kalian sudah bangun brands dan menjual produk itu akan lebih mudah untuk laku. More likely by referral. Nah, referral itu juga referensi. Referensi itu adalah paling kuat dalam kalian pembelian. Contohnya kalian nanya ke teman kalian mau beli ini bagusnya di mana. Saat teman kalian merekomendasikan sesuatu itu adalah kekuatan paling tinggi dalam marketing. Karena 70% karena pembeli terpengaruh oleh referensi orang lain, rekomendasi. Jadi semakin bagus reputasi brand dan brand itu after sales-nya orang senang, nah itu akan reputasinya akan lebih naik. Jadi strateginya seperti itu. 70% orang sangat senang berdasarkan rekomendasi orang lain. Oke. Ini gue ngambil dari slide share, jadi ini ada iklan-iklannya. Nah, full service media management. Jadi ada namanya funnel. Funnel ini itu kayak corong minyak. Nah, seperti itulah. Pertama attract dulu, kita attract relevant followers. Habis itu engage. Pokoknya target kita adalah di target to increase conversion. Jadi targetnya itu dibuat untuk meningkatkan konversi. Nah, itu berdasarkan funnel ini. Jadi mengerucut dia.
Dari orang yang, kalau bahasa gue itu orang kenal dulu, tahu, kenal, teman, teman main, sahabat. Itu kan proses. Jadi kalau sahabat itu pasti kalian ya udah saling kenal, dan apapun yang teman sahabat lo bilang itu akan oke aja. Jadi gimana kita eh, menggiringnya dari sana, dari orang tahu dulu, baru kenal sampai dia mau beli. Oke, okay? Let's go through the process step by step. Grow followers, advertises, follow, hashtag, interaction, engage followers, design. Jadi grow followers dulu, bangun sebanyak-banyaknya followers kalian, perkenalkan, kasih tahu dulu brand sekalian. Ya begitu kalian udah tahu brand sekalian, nah barulah itu dengan cara advertise. Jadi gimana advertise kalian itu berguna dan tertarik, buat orang tahu dulu, minimal tahu dulu. Kalau udah tahu, itu akan lebih mudah dikenal dan grow trafficnya akan lebih tinggi. Jadi seperti itulah di tahap pertama, di grow followers, habis itu engage. Setelah di engage, dengan cara desain kontennya seperti apa, post 5 kali per week, relatable content, branded content. Jadi kalau sudah engage, itu dia audiens yang sudah grow, udah tahu, kita engage lagi, lebih kenal dengan desainnya, lebih tertarik. Wih, keren nih, keren di kontennya. Dan tiap hari ada, usahakan tiap hari ada, untuk orang itu nggak berpindah kan. Misal dia nyari baju bola di toko ini, tapi baju bola ini sekali ada, sekali nggak, sekali ada. Jadi akan tersaingi oleh toko yang lain, karena dia tiap hari nge-push terus. Nah, itu yang harus dijaga engagement. Social products, ada advertise, promotion, discount, landing page. Nah, itu setelah dia engage, kita arahkan dia ke advertise, ke discount, landing page, ke sebuah landing halaman atau website yang dia lebih engage lagi. Oh, ini seru nih bajunya. Oke, gue pilih baju bola. Tapi baju bolanya apa ya? Liga apa nih? Liga apa? Nah, sampai ke sana. Ya, jadi terjadi conversion. Nah, habis itu convert, social retargeting, Google retargeting, email marketing, habis itu sales follow up. Jadi itu terus yang harus digiring sampai dari orang yang cuman ngelihat-lihat aja, tahu aja, sampai ke convert dia pembelian. Jadi diulang-ulang, jadi itulah prosesnya, dan ini nggak ada habisnya. Walaupun kalian mulai dari minggu ini, minggu depan itu pun grow followers harus kalian cari terus. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan pembeliannya tinggi, conversion itu tinggi. Jadi misalnya setiap hari Senin strateginya grow dipakai, Selasa engagementnya dipakai, habis itu Rabu sell produk pakai. Jadi tiap hari itu ada pertemuan baru atau memperkenalkan kepada audiens baru. Itu harus di konsistennya seperti itu. You work diligently, advertise full. Nah, design ini yang followers, 28 followers, 100 per increase organic followers, use relevant hashtag. Jadi pakai ini cara meng-growth audience, okay? Hashtag, post good content that people want to share with their friends. Jadi kadang mention temen lo, buat coba tag mention lo. Nah, itu biasanya itu strategi-strategi biar memperlebar kemungkinan orang tahu. Jadi buat konten yang bagus, dan call to actionnya ada. Jadi mention temen lo yang mau ujian hari ini, mention temen lo yang ngalamin kuliah online tapi males. Nah, itu kan nge-tag konten yang memaksa audiens itu untuk nge-tag temennya, mention temennya. Itu kan strategi-strategi konten yang harus dibangun terus biar memperlebar. Kok gue biasanya kan tag temen lo yang mau
mau sidang skripsi ya. Nah, itu sengaja untuk ngebangun engagement dan memperkenalkan ke yang lainnya. Habis itu engage followers, design and create unique content for your brand, post 5 kali, direct promote benefit, we can also. Jadi biasakan kita untuk kerja memberi dulu yang berguna, baru nanti akan secara otomatis dia akan datang sendiri. Okay. Cheaper advertising funds, followers offer promotion discount to spark immediate soon. Direct traffic to your website, landing page. Jadi landing page itu perlu dipersiapkan. Jadi kalau udah audiens sampai ke tahapan sell products, produk itu harus sudah siap. Jadi dia mau barang udah siap nih. Wah, ini bagus nih. Ini bagus nih bajunya. Oke, gue ke sana. Jadi harus ada attraction dan landing page biar orang lebih kena gitu. We retarget targeted advertisement through the web to people who view your website. Social media takes time. Nah, seperti ini. Ini sangat ngabisin waktu di takes time yang biru ini. Attract relevant followers. Sangat takes time karena orang belum tahu siapa kita. Jadi dibutuhkan strategi-strategi biar orang tahu gimana cara pendekatannya, gimana cara komunikasinya, gimana cara kontennya, konten apa yang dibutuhkan. Nah, itu takes time sana. Jadi orang untuk kenalan itu sangat sulit, apalagi dia sudah pernah beli sesuatu. Nah, disinilah letak kreativitasnya. Long term investment. Jadi untuk membuat brand baru, memberitahukan brand baru itu investment jangka panjang. Kalau udah itu, jadi makanya kalau kalian ingin jualan tapi tiba-tiba pengen cepat laku itu dan hanya ingin duit aja itu sangat capek gitu. Jadi ini investment jangka panjang, jadi harus dibuat semaksimal mungkin. Advertise itu direct landing page di target. Jadi kalau udah sampai ke retarget to increase conversion, pikirkan juga after sales-nya. Udah beli udah ditinggal, tapi gimana Kak bahannya, gimana Kak bajunya enak apa enggak, ada kekurangan enggak gitu. Jadi bisa untuk nah jadi seperti ini landing page, create text copy, launch multiple ads and test them against to each other, optimize monitor, analytic. Oke. Jadi semua itu kembali lagi maksudnya attract audience itu sangat bagus. Maksudnya itu di sana akan lahir sebuah data mana kayak kalau di Instagram tuh ada insight-nya market kelihatanlah siapa yang datang, jam berapa dia aktif, kapan dia bermain sosial media. Nah, itu akan terlihat tuh. Jadi kalau kalian itu sangat dibutuhkan sekarang, data itu sangat dibutuhkan karena itu mempengaruhi strategi apa yang akan diambil selanjutnya. Jadi sebisa mungkin trafficnya ditinggikan biar tahu kita apa sih yang diinginkan oleh audiens, apa sih produk yang diinginkan audiens. Jadi kalau itu kalian sudah tinggi atraksinya dan terjadi traffic, nah itu data keluar dan kalian bisa, oh nih dia sukanya mengenai konten ini, oh dia suka mengenai konten ini. Jadi harus kalian nah apakah kenapa penting sekarang? Kenapa penting? Karena sekarang ditambah lagi keadaan pandemi sekarang, orang lebih sering di rumah dan cara mereka menghilangkan stresnya itu dengan cara belanja. Kalau kalian merasa belanja itu udah, nah itulah potensi-potensi
potensi market yang sangat luas. Jadi kalau kalian punya ada brand dan mau buat, nah itu potensi sangat tinggi. Sekarang digital sudah, jadi tukang sayur pun sekarang udah ada digital semua. Jadi kalian harus segera pelan-pelan belajar bermain di sosial media, bermain di digital, karena itu arahnya akan seperti sana, arahnya akan ke sana. Jadi kalian pelajari dunia marketing di digitalnya. Oke, pada apa-apa tanya aja, bebas. Nanti buka sesi tanya jawabnya. Oke, makasih banyak. See you. Semoga bermanfaat dan ulang-ulang terus materinya. Dan gue akan update-update terus kalau ada ilmu-ilmu baru di luar sana. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goks.